Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Reni Agustia dari Prodi PGSD Universitas Merangin. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen Egi Agustandi MPD dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas materi yaitu menganalisis terhadap faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan pendidikan. Mari kita simak dengan baik ya. Yang pertama ada perkembangan nilai budaya dan seni. Perkembangan nilai budaya yaitu suatu proses peningkatan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam suatu kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah suatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap suatu keadaan sesudah ataupun sebelum terjadi. Nilai seni. Nilai seni merupakan ekspresi diri seniman yang di dalamnya terdapat perasaan, emosi, intuisi, imajinasi, bahkan perasaan yang pesan yang tersirat maupun tersurat. Seni yang indah dapat menangkap emosi yang paling diinginkan oleh seniman kepada pengamatnya. Nilai seni adalah segala nilai-nilai keindahan yang terdapat dalam suatu karya seni rupa, baik seni rupa murni maupun seni rupa terapan. Kemudian kita alih lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Peningkatan jumlah penduduk atau serta-merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Laju pertumbuhan penduduk juga merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang akan diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat angka kelahiran cukup tinggi. Dari pembahasan tentang kependudukan, maka muncul adanya suatu masalah dalam kependudukan. Di antaranya problematika angka kelahiran, angka harapan hidup, jumlah penduduk, serta masalah kepadatan penduduk. Untuk menanggulangi atau meminimalisir problematika tersebut, di sini ada strategi yang dapat membantu menjadikan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dengan cara upaya mengatasi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu pengurangan pertumbuhan penduduk dengan salah satunya cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu Indonesia memberlakukan program KB. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, melakukan program transmigrasi. Yang kelima, ada
program perbaikan gizi terhadap anak dan ibu hamil. Lanjut ke materi aspirasi. Aspirasi berawal dari kata aspire yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Menurut Hutomo 2005 menyebutkan aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Di sini aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Aspirasi dapat dimiliki beberapa individu. Yang pertama ada aspirasi jangka pendek atau jangka panjang. Aspirasi ini ditinjau dari orientasi kebutuhan individu yang berupa jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Aspirasi jangka panjang dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan pembawaan dan hubungan antara kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Yang kedua ada aspirasi atau negatif. Aspirasi ini ditinjau dari orientasi individu yang mencapai kesuksesan, tergantung bagaimana individu memaknainya keinginan. Aspirasi negatif merupakan pokok utama untuk menjauhkan diri dari kegagalan, ketika aspirasi positif diarahkan untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga ada aspirasi realistik atau tidak realistik. Di sini ditinjau dari kesadaran individu yang akan kemampuannya dalam mencapai aspirasi yang diinginkan. Aspirasi tidak realistik merupakan sebuah tanda dari keinginan seseorang dalam memprediksi kemampuan daripada kemampuan yang sesungguhnya. Aspirasi berawal dari kata aspire yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Menurut para ahli, Hutomo menyebutkan aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Di sini ada 4 aspirasi, yaitu aspirasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua ada aspirasi positif atau negatif. Yang ketiga ada aspirasi pendidikan. Yang keempat ada aspirasi realistik atau tidak realistik. Kesimpulan dari permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu misi pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok pendidikan di Indonesia, yaitu bagaimana semua warga dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua ada bagaimana pendidikan dapat membekali dengan keterampilan kerja yang menetap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Kesimpulan dari permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu misi pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Pada dasarnya, ada 2 masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, ada bagaimana dapat membekali dengan keterampilan kerja yang menetap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Baik, video dari saya
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.